Kembali lagi di channel YouTube gua bersama Vic Martino. Hari ini kita bakal kedatangan something spesial, bintang tamu. Spesial banget pakai telur. Nah, yoi. Please welcome. Ulfa Merdeka Yoi, in the house yoi. ya. Isti Ulfasari aka Ulfa Merdeka ya. Itu nama asli. Kalau nama panggung Ulfa Merdeka. BTW kita nyebutnya sebagai apa? Iya, kita juga bingung nih nge-present Kak Ulfa nih sebagai apa gitu. Soalnya nih title-nya banyak banget nih. Ini aku bacain dulu ya untuk kalian-kalian yang belum kenal Ya, Kak Ulfa. kalau misal belum kenal, Aduh. boleh gitu. Jadi wanita kelahiran 5 Oktober 1989 ini, Iya, betul. kan? Ini adalah MC sekaligus owner dari PH Ulfa Merdeka Party Planner. Party Planner. Oke, siap. Juga dia juga sekarang masih aktif ya Kak di staff Iya. Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Kediri Siap. sama announcer Beras FM dan KSTV. Ya, Masih juga ya? Tahu. KSTV lagi off dulu karena lagi Persik kan nggak ada. Oh iya. Tapi Nggak bentar ada. lagi kan masuk Liga 1 Persik. Tapi kan nggak masih di lockdown, nggak Oh iya, boleh. bener. Kan? Tapi, Masih nggak tapi kalau misal Berasnya masih jadi announcer. masih. Oh, masih. Aktif lah kalau bisa dibilang sebagai kangen-kangenannya, tempat kangennya ke radio. Oke. Karena Apalagi kamu tahu apa lagi tentang aku? karena memang kita dulu taunya Mbak Ulfa ini dari Bras nggak sih? Iya, Kayak dari Beras. Top of Man-nya wah Langsung ya announcer. Tapi kalau aku sih lebih ke MC sih emang. Oh iya? Top of mind kalau MC Kediri udah pasti Ulfa Merdeka, jelas. nggak ada yang lain. Nggak ada Udah yang jelas. ketika kamu mendengar Ulfa tuh model nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Masih MC kondang gitu. Amin. Terus beliau ini juga, ini nggak tahu ini bisa disebut mantan atau masih aktif, Duta Lalu Lintas Jawa Timur 2010. Oke. Mungkin sangat multi talenta sekali ya. Tapi jangan disebut tahunnya kali Mbak ya. Iya. Lama banget itu, jangan kelihatan tua saya nanti. Jangan. Kamu bin ya? Kok tahu Saya lebih ke BNI sih saya. BNI. Lalu beliau juga mantan Inu Kirana Kediri. atau Kirana Persahabatan 2009 ya Kak. Betul. Bersama dengan tante saya, salah satu tante saya. Serius tante lu? Iya tante, sangat kan nama. Berarti kamu ngaku tante dong. Enggak, jangan. Enggak, oh iya. Mbak aja. Ya nggak usah. Kan kita kan seangkatan juga ya nggak sih? Iya. Iya, kan? aku 2013 13 lulus ya. kan. Lulus Iya. kuliah ya. Kalian lulus SMA. Ya, BTW selamat ya Kak Ulfa atas lamarannya kemarin yang berlangsung 28 Februari. Akhirnya ya setelah 8 tahun nih ya, aduh. Finally, Finally. setelah galau-galau di timeline Twitter. Ya kan? Sampai sekarang kayaknya tuh. Oh iya, masih ya. Karena sampai sekarang juga kadang masih galau sih. Kan Di Twitter timeline tempatnya nyampah. Iya, bener kan? banget. Ya kan dia tampak keluar tampak bahagia dan Tapi juga dalamnya anxiety juga. Libra banget tuh gitu emang. Waduh. Iya. Taurus Bridging-nya enak banget. Taurus gimana Taurus Taurus? juga. Iya, Taurus itu Taurus. kelihatannya tegar, Iya. strong, tapi dalamnya juga ambiar. Ambiar. Kalau Emang malam. Sobat Kalau sad boy emang. Sad boy sad girl. Yoi. Kalau kamu ambiar bisa memberikan influence untuk banyak orang loh nih. Kalau aku protect Twitter aku hanya untuk orang-orang yang aku kenal aja, tidak boleh untuk orang lain. Waduh, itu Twitter kok diprotek, kok digembok, itu kantor kelurahan mau gimana? Waduh. Tapi digemboknya E-nya 3 enggak? Digembok. Kurang besar ya, kurang besar sama tekadnya kurang besar. Jadi kan Ntar dulu nih, Apa- sekarang Kak apa Ulfa lagi? di tengah pandemi kayak gini lagi sibuk apa Kak? Apa masih lancar ini? Alhamdulillah untuk event memang sekarang lagi postpone segala macamnya kan masih postpone, MC pun juga tidak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan adanya pandemi ini, walaupun mungkin tidak alhamdulillah dengan pandeminya, tapi alhamdulillah Pasti ada atas hikmahnya lah. iya kemauan kita sendiri juga Iya. kan akhirnya kita mau kreatif. Di situ ternyata ada juga ya hikmah yang bisa kita ambil ketika ada satu musibah gitu. Iya betul. pasti. Ternyata ada ya, ternyata ada. Apa tuh akhirnya hikmahnya kreatif. tuh? Aku sekarang lagi jualan furniture. Oh, oke. Jadi mirip-mirip dengan apa namanya brand Swiss atau yang lagi di itu, Indonesia. yang hits itu kan. Iya, seperti itu. Sama sekarang itu lagi banyak untuk industri di rumah segala macam kan bikin sesuatu yang kayak eye catching seperti yang anak-anak muda Instagramable. mau. Nah, Bahasa Instagramable gampang. banget. Ya itu ya neon flex segala macam. Ternyata Oh, banyak yang banget. bangau-bangau itu ya? Nah, Yang itu buatan sendiri? Iya.
Buat sendiri memang. Iya buat kita punya Buat dijual, home production-nya juga, dijual lagi. Bukan Makanya kayak Rizal gitu bukan ya? bukan. Oke, Jadi nice. kita Baru tahu sekarang ya lebih kita ya. kreatif ya. Iya, baru tahu. kirain. Kamu Keren pengen sih. putus spring bed langsung hubungin Oke, aku aja. siap. Nanti dulu. Kalau udah Nyiapin istrinya dulu kali ya. itu dia. Baru beli bed. Nyiapin istrinya dulu sama restu orang tua dulu. Waduh, Itu yang berat. Hari gini ya buat Iya. kalian nih ya yang udah pacaran lama. Tapi memang dari apa ya? Biasanya dari keterbatasan tuh justru kita bisa kreatif. Itu dia. Gitu sih. adaptif atau mati sih. Gitu. Kalau kata si mantannya Mbak. Siapa tuh siapa? Siapa tuh? Siapa? Siapa yang sangatan sama kita? Waduh. Yang nomor berapa? Tapi gini, Saking apa namanya? bangnya. Apa ya istilahnya? Jadi kalau misal kita kepepet ataupun kita ada sesuatu yang bikin kita terhambat tuh malah bikin kreatif. Iya. Aku juga gitu Iya, kalau iya, misal betul, di betul. Bandung ya karena jauh dari orang tua, jadi harus apa ya? Survive banget gitu istilahnya. Jadi kalau misal kita pulang kita udah di zona nyaman. Iya, betul. Gimana sih nih rasanya kalau seandainya kamu kan di Bandung itu pasti kompetitor kan juga banyak. Kalau di Banyak Kediri kan banget. mungkin Banyak. bisa dihitung ya. Banyak malah. Itu gimana sih caranya? Ya salah satunya ya Ngambil kesempatannya itu loh. inovasi sih. Inovasi dan menjadi berbeda. Contohnya? Contohnya gini, kalau aku kan sebenarnya kerja di vendor pre-wedding dan wedding dan production house. Tapi aku di Instagram brandingku nggak sebagai fotografer atau videografer yang kantor gitu. Maksudnya aku jarang upload hasil-hasil jepretan di Instagram feed gitu. Brandingku beda. Brandingku as a Nico Wilhelm aja, Instagramer yang suka main Instagram. Oke. Jadi itu kan sedikit lebih beda kan, karena kan kalau misal kan banyak nih di sekitaran kita atau di Indonesia lah, kalau misal dia fotografer wedding, pre-wedding, dia uploadnya foto ya jepretannya di kantor istilahnya. Oke. Nah aku nggak, jadi kalau misal aku ya sesuka aku aja, yang aku suka ya aku upload kayak fotografi street, still life ataupun nature, semuanya aku upload. Dan di gimana sih, apa aja yang aku suka pokoknya aku upload. Jadi personal brandingnya kebentuknya juga beda. Jadi brand-brand yang di luar ada hubungan sama wedding pre-wedding bisa kerjasama sama aku gitu. Berarti kamu bermuka dua dong ya? Ya. Iya, mendapatkan Kalau profit kasarnya sih dari gitu, kasarnya sih gitu. profit dari kantor, profit diri sendiri juga, dia nggak mau kalah. Sebenarnya gini sih, karena gini apa ya, udah banyak banget kan yang ya fotografer atau videografer wedding yang Iya. ya udah upload foto-fotonya di Instagramnya pribadi. Oke, Kalau benar-benar. aku nggak, hasil jepretanku ya kadang aku upload di Instagram kantor atau mungkin paling mentok di Instagram stories. Tapi kamu jarang ya untuk aku lihat untuk Jarang, upload memang hasil jarang. karya kamu tentang kerjaan Jarang. di kantor gitu. Yang sering aku upload ya as a Nico Wilhelm aja. Berarti egomu tuh masih tinggi banget ya? Waduh. Nggak mau ini dong, nggak mau. Lumayan, nggak mau- lumayan. Masih idealis, bisa dibilang begitu sih sebenarnya. Iya benar juga. Dan sih. akan tetap idealis sih sebenarnya kalau Niko sih. Tapi kan masanya banyak juga loh, Iya, Fix, sebenarnya dia tuh untuk mengerahkan bahwa pekerjaan ini juga nggak cuman dia aja, nggak dia melulu. Di Twitter kan juga dia rame, rame. gitu kan. Dan gini Ini sih, semua platform disikat sama dia. Iya benar. IG udah nih, Karena- Twitter udah. karena banyak Sekarang waktu. OTW YouTube nih. karena banyak waktu. Alias Alhamdulillah. pengangguran. Nganggur. Waduh. Ngomongin kreatif planner nih, kan kita ya. kita kan kreatif. Sekarang kita planner. nanya nih kalau ke Alfa. yang pengalaman. Iya, yang pengalaman juga sama yang nguasain ke diri juga. Kok aku lagi, Iya. aku jadi takut deh. Aku mau calon jadi bupati aja lah. Aku gak enak sama bapak kamu. Tapi nggak apa-apa kalau dia bupati nanti mungkin kita jadi humas. Bisa lah ya, bisa lah. Stafsus bisa lah. Status aja. bisa lah. Bikin Jadi konten bisa. FBI aja lah. Nah, sekarang nih kalau menurut Kak Ulfa nih, gimana sih atmosfer kondisi kreatif planner di Kediri ini? Kan, Oke. ya, sebagai pelaku bisnis nih. Yang udah lama. Yang udah sih lama pastinya. juga. Iya. Yang udah megang Kediri banget nih. Waduh. Yang survive. Yang survive banget Bahasanya, ya. Iya. Soalnya kan banyak banget kan sekarang juga Iya, kan. Jadi kalau apa sih yang membuat Ulfa untuk tetap bisa pada jalur ini segala macamnya kan? Soalnya memang saat ini dituntut untuk selalu kreatif yang pertama. Benar. Yang kedua kan jadi banyak hal yang bisa diambil. Sebenarnya kalau gini, kalau perusahaan itu hanya itu aja itu tidak akan pernah bisa berjalan sesuai dengan apa yang dimau. Kita nggak pernah bisa oke. expand. Banyak jangkar lah istilahnya. Iya, banyak jangkar. Jadi pondasinya mungkin saat ini saya bekerja di dunia kreatif, yaitu
IO, event organizer dan juga wedding organizer. Karena kenapa? Karena event selalu ada. Selalu. Wedding selalu ada. Nah, tinggal kita bagaimana caranya selalu bisa dinamis, bisa ikutin era Maintain. era digitalize-nya seperti apa. Kan kita tahu kompetitor semakin lama semakin banyak. Iya, Itu banyak dia. banget. Jadi kalau melihat atmosfernya sekarang ini di Kediri sangat konsumtif, cepat teredukasi, cepat untuk bagian Shifting part ya. ini, part part event. ya. Iya, gampang teredukasi. Tapi kalau menurutku kalau untuk yang dunia kreatif di bidangku ya istilahnya kayak sosial media ataupun apa desain atau foto atau video itu menurutku marketnya masih belum teredukasi karena banyak banget yang apa ya istilahnya masih memandang sebelah mata kalau kerjaan foto, kerjaan video itu bukan kerjaan gitu. Iya. Jadi kita kurang dihargai, makanya aku nggak bisa se-survive Mbak Ulfa kan kalau misalnya di Kediri kan, makanya aku cabut ke Bandung. Oh, itu dia alasannya. Iya, dan di Bandung pun juga lingkungannya dinamis dan sangat suportif gitu sih. Kalau suportif mungkin juga di Kediri juga Bisa. lumayan suportif. Iya, cuman ya Beda aja kalau sama Bandung bandingannya ya. Beda. Iya, Beda jauh memang, sih sebenarnya. kota besar, Makanya tapi- aku nggak bisa survive di sini sebenarnya. Sejujurnya sih gitu. Tapi sebenarnya kamu bisa loh Nick, kalau aku bilang ngomongin soal dari fotografi, videografi segala macam. Kediri tuh sekarang banyak banget yang baru dan itu saya makin bersyukur karena pilihannya banyak kan orang-orang jadi Iya. red cardnya berapa dengan hasilnya seperti apa juga pilihan semakin banyak sekarang jadi orang semakin pinter untuk milih sesuatu. Cuman ya itu kita bikin yang beda itu gimana Nah, caranya itu dia. yang bikin kita survive juga. Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Yo. Nah, Itu Panji quotes-nya Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono. kan juga Salah satu fansnya Panji. kan juga salah satu idola beratnya dia. Tapi lumayan juga sih kalau aku bilang nih kesannya kamu membuat atau membuild suatu company di sini kamu beda, kamu sudah punya masa itu menurut aku lebih cepat karena anak-anak Kediri itu anak-anak yang saya pikir lebih loh ya lebih apa namanya concern ke sosial media. Daripada kita zaman dulu ya. Iya, Istilahnya. daripada di daerah di sekitar-sekitarnya. Iya sih. Percaya atau nggak percaya memang seperti itu kayak kenyataan. Jadi aku pikir anak-anak Kediri itu terlalu kreatifnya cepet. Akhirnya di sampingnya itu masih belum sama kayak Kediri. Lumayan konsumtif loh. Kalau kita mau ngejar Surabaya, Iya. hampir bisa. Surabaya sama Malang lah ya. Hampir bisa. Jadi kalau Bandung masih perlu lah proses. Tapi Iya. kalau Surabaya Malang masih bisa. Aku malah setuju kalau kamu bikin di sini satu company gitu. Keren gini sih kalau misal kita mau bikin company itu kan pasti juga butuh satu modal pasti. Dua mungkin pengalaman itu penting banget. Jam Terus, terbang. ini sih apa ya ekosistem sih Iya. menurutku karena kalau menurutku pribadi yang aku pantau dari kejauhan nih kan aku meskipun di Bandung kan tetap memantau Kediri lah istilahnya tapi ekosistemnya tuh masih kayak apa ya kayak jalan sendiri-sendiri aja gitu belum ada yang saling supportful yang di bidangku loh ya Iya. sejauh ini gitu makanya aku kayak masih kayak ragu-ragu mau pulang gitu makanya ya udah aku stay di Bandung dulu nyari pengalaman dulu nyari link dulu atau nyari jejaring dulu nanti baru kalau misal udah modal udah siap terus usia juga udah siap mateng mungkin aku suatu saat juga balik ke diri sih. Kenapa sebagai anak muda kita selalu mikir kenapa nggak orang lain dulu yang memberikan contoh, kenapa nggak kita dulu yang memberikan contoh? Nah Itu sebenarnya yang- pengen aku juga pengen Itu yang selalu aku pikirkan kenapa Iya. harus jadi ini copycat gitu. bener sih makanya Kira-kira bisa. tapi ya gara-gara corona ini aku juga kayak mikir bisa sih sebenarnya aku hidup di Kediri cuman karena ada beberapa hal yang tidak bisa disebutkan makanya aku tetap stay di Masih kontrak di Bandung iya dan masih apa ya istilahnya ya tektokan di Jakarta Bandung lah Iya. istilahnya gitu Cuman kan kalau di sana kan lebih bisa untuk ini kan linknya lebih Lebih menyebar. udah Itu. ada gitu. Kalau di sini kita harus kita membuild. harus apa ya istilahnya babat alas Babat alas. tuh bahasa Indonesia apa ya Iya pokoknya itulah. pioner Buka Pionir. jalan Iya, lah. Pionir. itu yang lumayan susah sebenarnya banget nih. Ya itu emang tantangan sendiri tersendiri sebagai entrepreneur kayak gitu iya ya. sih. Iya. sebagai entrepreneur sebagai kreatif planner Bikin alternatif baru, Iya. ide-ide yang fresh ya kan. Benar. Itu terjadi ketika aku tuh dulu nge-MC pada zamanku itu kan masih dikit banget ya. saingannya. Ya, dan saingannya dikit banget. Mereka itu
apa namanya? Sampai sekarang kayak masih dikit saingannya. Banyak. Sekarang MC ya Allah. Tapi kan bisa top of disebutin mind-nya banyak. Iya, tetap tapi Aduh amin. flagshipnya kalau misalnya flagshipnya tetap Amin, Ulfan amin, Merdeka. amin. Flagship. Tapi gini, Iya. kalau kita itu nggak punya ciri khas itu akan tenggelam. kegerus sama zaman sih. Yes. Sama, fotografer, kayak sama gitu. kan. Aku ngerasain sendiri kalau kan dulu kan MC terus. Selalu banyak hal yang aku dapat dari MC. Di situ masih sedikit kompetitornya, ya masih orang-orang lama dan dikit banget MC cuman itu aja gitu Iya, kan. iya, oke. Terus aku mikir kenapa kok harus MC terus, semakin lama semakin tahun kok banyak yang bermunculan nih. Iya, Aku benar. mau menciptakan apa ya? Oke, aku kayaknya harus menciptakan sesuatu yang aku bisa create Alternatif orang. lah ya. Nah, alternatif. Klien itu lebih cenderung suka dengan apa yang aku saranin. Oh, oke. Apa yang aku mau, mereka iya. ngikut. Kenapa aku nggak bisa bikin Review. ini sendiri, bikin semuanya sendiri? konsep tersendiri, konsep sendiri gitu Konsep ya. sendiri Nice. segala macam. Kenapa kok enggak klien bisa ngikut aku bisa mengorganisasi itu sendiri. Akhirnya keluarlah jadi event Creative organizer planner. itu. Oh, Party itu planner awalnya. dulu. Oke. Karena klien itu semuanya ngikut Mbak Ulfa aja, ngikut Mbak Ulfa rundown segala macam konsep yang kayak gimana. Kok lama-lama aku mikir gini, aku MC juga akhirnya banyak saingan. Kenapa aku nggak bikin celah jalan sendiri? Aku 2 cabang, MC sama usaha. Oke. Apa yang bisa aku dapatkan dari Explore usaha lah. ini? Eksplornya apa kira-kira? Yang paling deket-deket sama masih dalam Iya, showbiz masih gitu beririsan kan? lah. Iya, akhirnya aku mikir, oh iya ya, kan aku punya klien, aku bisa membuat mereka untuk terpaku dengan apa yang aku sampaikan, dengan Siap. apa yang aku jual. Iya. Ya kan, mereka tuh sebenarnya nggak butuh lighting, tapi aku bisa Oh untuk iya, aku suggest. jualan, Oh iya, suggest. bener. Ini kayaknya nggak bagus deh Bu untuk nggak Iya, pakai iya, lighting. iya, Nah cakep. dari situ kan Pinter. ada celah untuk market Masuk. jualan. Ini nih yang jarang nih kayak gini, pinter, kreatif, cari celah cuy. Broker ya. Speak-speaknya oke banget. Iya, halus. Bu, Tapi- Ibu manggil saya buat jadi MC. Enggak, sekalian ada Ibu. Ini ada paket ininya, ada paket bandnya, plannernya. ada lightingnya. Akhirnya kenapa dulu outside sering sama Ulfa Iya. Merdeka? Karena aku sekalian jualan di situ. Iya bener banget, ya, bagus. Iya, gitu. makanya sekalian aja jualan. Kalau kamu punya sesuatu hal sekecil apapun, kesempatan kecil apapun, ambil aja. Kita nggak tahu bakal Yes. jadi apa itu.